Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana keadaannya hari ini? Harapan saya tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan telinga kami supaya kami semakin belajar hidup dalam penerimaan satu dengan yang lain. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Di suatu sore yang tenang, kebetulan ada sebuah keluarga yang sedang bersantai di ruang tengah. Mereka menonton TV. Apa yang mereka saksikan pada waktu itu adalah sinetron FTV yang bercerita tentang kehidupan keluarga yang nampaknya kurang harmonis. Ada sepasang suami istri yang pada waktu itu bertengkar hebat. Kemudian si anak yang menonton sinetron ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bukankah mereka ini satu keluarga? Mereka satu ikatan darah." Ayahnya menjawab, "Oh ya, jelas. Mereka satu keluarga. Mereka satu ikatan darah." Sang anak ini kemudian berdiam diri sejenak dan kemudian berpikir, "Tapi kenapa mereka bertengkar dan tidak menerima satu dengan yang lain? Bukankah yang satu ikatan darah semestinya jauh lebih saling mengasihi? Malahan yang tidak satu ikatan darah, banyak dari antara mereka yang saling menolong satu dengan yang lain." Mendengar pertanyaan ini, ayahnya menjadi bingung harus menjawab apa. Sebab memang benar demikian adanya. Yang satu ikatan darah, mestinya mereka juga terikat kuat secara batin untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Namun mengapa itu kerap kali tidak terjadi? Malah kalimat yang muncul seringkali adalah kalimat penolakan. "Kamu harusnya begini, bukan begitu. Kamu harusnya mendengar apa yang saya katakan dan melakukan apa yang saya perintahkan, bukan begitu." Kalimat seperti ini bisa saja terucap dari atau oleh sepasang suami istri, orang tua dengan anak, bahkan orang tua dengan menantu. Secara tanpa sadar kita kemudian saling menyalahkan, saling membenarkan diri, dan tidak ada yang mau untuk mengalah. Perbedaan pendapat yang dibiarkan semakin tajam justru membuat relasi ini menjadi semakin senggang dan berujung pada penolakan yang lebih dalam. Ketika kita tidak menerima satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah bukan hanya ketidakharmonisan, tetapi juga rancangan baik yang disediakan oleh Allah tidak akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang terkasih, jemaat di Roma juga mengalami pergumulan yang sama. Mereka enggan untuk menerima perbedaan di antara mereka. Padahal mereka telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus dan cinta kasih Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus kemudian memberikan satu nasihat kepada mereka. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Suatu tindakan penerimaan hanya akan dapat dilakukan atau dapat terjadi ketika kita secara pribadi memiliki pengalaman diterima oleh orang lain. Kita tahu bahwa kita ini barangkali sebenarnya adalah orang yang penuh dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Tetapi orang lain berkenan untuk menerima kita apa adanya. Itulah yang dilakukan oleh Kristus kepada kita di dalam karya keselamatannya, saudara. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak kita untuk saling menerima sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kristus sebelumnya. Dan itu semua terjadi atau kita lakukan untuk apa? Semata-mata untuk kemuliaan Allah bersama dengan rancangannya. Bukan untuk menyenangkan satu pihak di antara kita sebagai manusia, melainkan itulah yang diperkenankan oleh Allah. Setiap anggota keluarga yang telah ditebus oleh Kristus, saudara, maka ia akan senantiasa belajar untuk menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerimanya. Kita mau menerima pendapat orang lain, pemikiran orang lain, karena kita tahu bahwa itulah yang terbaik. Sekalipun di dalam beberapa hal kita merasakan adanya perbedaan, tetapi tidak apa-apa.
Karena kita melakukannya sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Kita yang saling menerima untuk kemuliaan nama Allah. Memang sebagai suami istri, sebagai orang tua, anak maupun menantu, kita semua memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Keinginan yang berbeda-beda. Cara merespon yang barangkali tidak sama. Namun bila semua ini kita lakukan, kita hayati dalam sebuah kerangka penerimaan oleh kasih Kristus, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Justru ketika kita saling menerima, kita dapat belajar satu dengan yang lain. Kita menghargai keberadaan setiap pribadi, anggota keluarga kita. Kita mengerti kelebihan maupun kekurangan kita masing-masing. Kita belajar untuk bersepakat mana yang terbaik bagi keluarga kita demi kepentingan dan kebahagiaan kita bersama sebagai keluarga Kristus. Dan yang termulia dari semuanya itu adalah kehidupan keluarga kita akan menjadi kesaksian yang indah, kesaksian yang baik bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih, peliharalah gaya hidup saling menerima satu akan yang lain. Saling menerima berarti mau mengakui dan mengkomunikasikan perbedaan yang ada demi kebaikan bersama yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami yang Maha Pengasih, ajarkanlah kami untuk hidup saling menerima satu dengan yang lain. Secara khusus ketika kami memiliki perbedaan di dalam pendapat dan pemikiran, janganlah Engkau biarkan kami hidup dalam keegoisan diri, tetapi doronglah kami untuk senantiasa hidup dalam cinta kasih, sehingga kami pun mau belajar untuk menerima keluarga kami. Berkatilah keluarga kami dengan kedamaian, kesehatan, dan hikmat, supaya dalam perjalanannya Tuhanlah yang semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.